pengen Pak satu berangkat umroh atau haji, syukur-syukur haji sekeluarga gitu Pak. Cuman pengen banget, cuman ya karena takdir Allah suami udah nggak ada. Jadi tinggal impian saya bisa berangkat sama anak cucu, sama mantu gitu Pak. Cuman ya nggak tahu kalau ada rezeki dari yang kuasa mungkin bisa ya Pak ya. Halo teman-teman, tahu nggak saya di mana? Nih di Pancoran. Mana aja kan katanya di Pancoran nih. Tahu nggak kita mau ketemu siapa? Seorang yang namanya Wonder Woman. Mau tahu nggak siapa? Yuk kita ketemu di sana. Ya. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di episode keempat. Nongkrong bareng Arsat. Nah, di mana kita akan ngobrol bersama pengusaha UMKM yang tentunya inspiratif dan memiliki semangat wirausaha yang tinggi. Nah, di sebelah saya ini sudah ada namanya Ibu Sulastri. Makasih banyak nih Bu udah mau ngobrol langsung nih Bu. Sama-sama, di tokonya Ibu sekarang ini ya kan. Boleh nggak Bu, Ibu memperkenalkan diri, nama dan kesibukan Ibu seperti apa sih Bu? Boleh nggak kenalan Bu? Oh boleh banget. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, di sini saya atas nama Ibu Sulastri. Kegiatan saya sehari-hari ya jualan sembako begini. Cuman kalau pagi saya selingin senam, olahraga, jadi gitu, sehat. Iya harus Pak, iya. Kalau nggak begitu siapa lagi yang mungkin sehat kita kalau nggak dari kita, bener kan? Bener. Terus sampai itu saya mengurus sama anak. Anak saya kan ada 3, kebetulan yang 2 udah misah. Nah yang satu ini misah ngapain Bu? Udah nikah maksudnya. Oh nikah, iya, pisah nggak? Waduh, oke. Udah berumah tangga sendiri. Terus, laki semua Bu? Laki, terus yang satu perempuan. Oh jadi 3, 2 laki, 1 perempuan? Iya, oh. Cuman yang perempuan ini disabilitas Pak. Gitu, ya. Mohon maaf Bu. Untuk sampai akhirat saya tuh, tanggung jawab saya tuh. Iya. Terus ya. Wah, luar biasa Ibu. Ya kegiatan saya sehari-hari begini, jualan. Ya antar belanjaan, belanja sendiri apa sendiri gitu Pak. Namanya single parent. Luar biasa sih. Enggak Bu, Ibu ini katanya panggilan itu apa sih Bu? Katanya ada yang bilang Ibu tuh Bu Haji manggil. Ya, terus ada yang manggil juga Bu Astri, ya kan? Terus yang terakhir nih yang saya baru dengar juga Wonder Woman. Wah, gimana sih Bu ceritanya? Dikasih tahu dong ceritanya. Itu almarhum suami itu kan memang saya kan pekerja oh jadi yang menjuluki nama ini suami? Oh ya, gitu. Suami terus ya merembet ke teman-teman gitu. Oh gitu. Teman senam, teman-teman arisan, teman-teman healing gitulah gitu. Terus karena saya kan memang tipe-tipe wanita pekerja keras. Jadi itu kayak saya tuh kayak orang nggak merasa capek gitu, kayak nggak pernah merasa capek. Jadi kerja ini set gitu. Saya orangnya terlalu gitu. Disiplin Pak, saya maunya disiplin gitu ya. Terus nggak mau gitu. Ya nggak mau kerja tuh malas-malas gitu, nggak suka. Terus nggak on time tuh nggak suka. Ya jangan tersinggung ya Pak ya. Oh enggak. Nggak apa. Saya juga punya ini Bu, setuju. Karena kenapa? Saya dalam hidup saya Bu ya, saya cuma gitu. Saya bilang kalau saya dapat kerjaan, saya fokus. Saya kerja aja Bu ya. Saya bilang nantinya kalau kita udah kerja keras itu, insya Allah Subhanahu Tuhan Maha Esa tuh ada aja jalan buat kita Bu. Iya betul. Itu saya percaya itu. Ya, dalam hidup saya itu, saya yakin itu Bu. Saya yakin. Jadi saya setuju. Jadi, nah terus belum selesai itu Bu. Wonder Woman-nya karena ini ibu mengerja segala macam gitu. Saya itu belanja sendiri, ngantar sendiri, ngurus anak sendiri, ngurus rumah tangga sendiri. Semuanya serba sendiri. Masih saya bisa ikut-ikut senam, arisan, gitu iya, yang ngaji apa gitu ya biasalah ibu rumah tangga. Aktif loh Bu, energetik gitu Bu. Ya alhamdulillah sih Pak, kalau nggak begitu saya nggak awet muda dong Pak. Ibu masih muda kok bilang awet muda. Udah mau kepala 6 Pak. Wah, yang bener Bu. Oh ya? Iya. Bu, tapi terus Bapak pertama kali ngomong itu suami Ibu kapan dibilang, wah nih Ibu Wonder Woman, itu gimana? Iya semenjak saya udah bergabung sama dia, terus ngelihat kerjaan saya tuh. Gabung sama dia maksudnya gimana? Tadi nggak gabung? Maksudnya gabung sama dia nikah gitu. Saya kan nikah itu dari tahun 88. Oke. Ya, terus ya dulunya juga ini Pak, saya merintis dari nol, bener-bener dari nol. Mana saya kan dulu mau nikah sama bapaknya tuh maaf ya Pak, masing-masing keluarga kan menolak gitu. Menolak Bu? Iya, nggak setuju. Bu? Ya kita perempuan anak Jawa, sementara calon Bugis. Jadi kalau orang Jawa tuh terlalu apa ya? Terlalu percaya kalau perempuan Jawa tuh nggak bisa kawin sama suku lain kecuali suku Jawa gitu. Cuman aku namanya tantangan ya aku terjang aja terus selagi
penuh dengan kecintaan kan, iya, insya Allah iya. Tuhan Masya Allah. merestuin Bener, kan, bener, iya, bener. ya udah akhirnya. Oh jadi kayak kawin lari nih Bu? Ya enggak lah, Oh, jadi kawin lagi. terus. Ya udah dengan berjalannya waktu, terus kan kita namanya juga usaha dari nol, nggak punya modal. Dulu kan almarhum jadi anak buahnya adik ipar. Jadi dulu adik iparnya yang sukses yang jaya. Lama almarhum suami saya itu jadi anak buahnya. Pas saya. Oh jadi awalnya tuh suami ibu bekerja sama adiknya ini. Iya, Oke, jadi terus karyawannya. oh. Terus karena rencana nikah dengan saya, akhirnya bapaknya memutuskan misah dengan modal yang seadanya. Nah, udah gitu, terus kebetulan saya kan memang orangnya super ya Pak, apa namanya, supel gitu ya, supel. Jadi waktu itu pas pengantin baru. Kalau bahasa keren easy going. Easy going. Terus. Kan kita suka ya ngobrol-ngobrol sama tetangga gitu. Ada tetangga seorang baik tuh Pak. Saya kan curhat, saya kurang modal, bla 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 tuh. Nah, tetangga seorang tuh baik tuh Pak. Punya dolar tuh. Saya dipinjemin dolar. Oh, pakai dolar. Oh, gila. Awalnya pakai dolar. Masih 2.500.000 kalau nggak salah. Oh. Nah, terus dengan berkembangnya itu modal berkembang. Akhirnya kita udah bisa usaha sendiri, kita kembaliin tuh dolarnya modal orang itu yang pinjaman orang. Itu orang baik banget Pak, bener nggak mau dikasih lebih, nggak mau dikasih itu, nggak mau pokoknya demi Tri gitu kan, begini saja tuh. Demi Tri itu nggak apa-apa, aku bantu ikhlas itu. Oh jadi mulainya Bu, Bapak tadi kerja sama saudaranya, habis gitu sendiri modal usaha ngambil pinjam dari uang situ yang dolar tadi gitu Bu ya? Iya. Terus udah nih Pak, akhirnya berdua nih Bu kerja? Iya berdua, terus saya juga jualan sayur. Panteran nih. Oh. Saya juga jualan sayur dulu barang jadi awal-awal. buka apa pertama kali itu? Langsung buka warung? Buka begini juga, cuman kan kurang modal. Karena juga kita keperluannya banyak, akhirnya saya nyami-nyami juga bantu suami tuh jualan sayur. Malah pernah almarhum suami tuh nyari-nyari karung, kardus gitu Pak. Karena kita mau tunjukin nih, kita dulu orang tua dua belah pihak kan nggak setuju. Ya, kita mau tunjukin antara kita sama suami gitu. Akhirnya ya alhamdulillah karena dengan tulusnya cinta itu tadi kali Pak ya. Top. Tulusnya cinta. Berkembang dan berkembang. Nah, itunya bener Bu ya. Iya, betul. Nah, itu bener Pak. Terus habis gitu udah mulai tuh bisnis. Bisnis apa mulai ini terus Ibu bilang semua Ibu cobain bisnis yang lain. Usaha yang lain. Dulu usaha sayur, tukang sayur, terus bapak nyari-nyari karung-karung kan zaman dulu masih laku tuh, karung-karung boni, karung itu jual-jualin gitu. Terus dengan berkembangnya waktu juga bapaknya semakin kesini punya usaha jual beli mobil. Oh gitu. Iya, pokoknya ada rezeki dikit dikembangkan. Terus ada rezeki sedikit lebih kita beliin tanah. Oh jadi istilahnya kan dulu kita masih ngontrak Pak, di sini dulu zaman kita ngontrak masih 125.000. Oh gitu. Iya. Tapi di sini bukan dulu. Iya, emang. Makanya saya ketemu di sini sama almarhum om bapaknya. Dia bilang, Hatim kan suami saya kan namanya Muhammad Hatim. Hatim, lo ketemu jodoh di sini, rezeki di sini, haji di sini, anak di sini. Kalau bisa di rumah kau beli. Insya Allah om, kata almarhum gitu. Insya Allah kalau ada rezeki kita beli. Dengan berjalannya waktu, ya kita asal ada duit lebih sedikit, kita beli tanah, sono. Dilalanya alhamdulillah kita udah dapat panggilan, tapi rumah masih ngontrak nih Pak, masih rumah zaman dulu gitu ya. Terus dapat panggilan haji dengan berjalannya waktu, yang punya rumah kan suka malu kalau ngaji. Suka dibilang, emang suaminya almarhum baru kemarin tuh 2 minggu yang lalu meninggal. Pak malu Pak, yang ngontrak aja udah pergi haji, maksud kita tuan tanah belum pergi haji gitu. Terus bapaknya bilang, yaudah kalau kamu pergi haji, kamu pergi sama anakmu. Ya udah gitu, udah daftar. Dengan berjalan waktu berapa lama? Suami tiba-tiba tergugah dapat hidayah kali mau pergi haji, jadi anak dibatalin, daftar berdua. Akhirnya ini rumah ditawarin ke saya tanah. Kan pernah suami bilang kalau memang itu tanah mau dijual jangan ditawarkan ke orang, tawarkan saya kalau saya mampu saya bayarin. Pas udah gitu ya itu bapaknya bilang, saya dipanggil, kebetulan pas saya dipanggil itu saya lahir anak yang ketiga ini. Saya pergi haji tahun 98 pas Pak Harto lengser. Nah, 7 tahun kemudian saya hamil dikaruniai anak ini. Pas lahir dipanggil lah yang punya rumah mau jual tanah ini. Jadi ini tanah rezeki si Dede. Iya, rezeki. Benar. Wow, tapi hebat Bu. Jadi kan gini. Orang tuh selalu gitu, kalau kita ada uangnya harus kerja. Udah nggak sih Bu? Betul. Nah itu dengan tadi kan dipakai uang untuk modalin ini, beliin tanah, segala macam Bu ya.
Iya, mana dulu baru-baru di sini Pak masih limbah loh Pak. Limbah masih susah air banget, belum bisa beli. Hebat. Tapi waktu itu bagi-bagi kerjaannya antara ibu sama bapak gimana? Amin. Ya kerjasama. Kerjasama aja, Iya. nggak ada batasan. Saya pegang duit, bapak kerja, saya gini. Enggak, justru malah saya yang lebih di atas Pak. Oh. Peran utama jadi saya, jadi kayak kepala rumah tangganya saya. Oh, Nah, gitu. bayangin kalau ibu kan dari melek mata sampai tutup mata, kan Iya, saya nggak bisa kan. iya. Nah, yang antar sekolah, Iya. yang masak, yang nyuci, mana nyuci kan dulu gini Pak. Iya. Daripada sekarang segini. Nah. Makanya Wonder Woman ibu. Makanya almarhum panggil Wonder Woman gitu, kalau panggil ngomong mana anak tuh mama Dan Wonder seorang Woman. pemimpin ini loh bu, pemimpin wanita ibu ini hebat, luar biasa. Waduh. Jadi sekarang gimana nih bu? Sekarang nih berapa warungnya ibu sekarang ini ada? Tinggal satu Pak, sebenarnya ada dua, cuman yang satu udah saya kasihkan anak saya yang berdua kan. Oh, hebat. Udah nikah, jadi saya Dikasih nggak bisa- modal lah, iya, modalnya kasih nih, modal. warung Nah, nih, kontrak usaha saya nih. isi, terserah kamu kelola. Oh. Mau hidup mau mati itu warung, itu udah Oh. tugas kamu segitu. Dulu banyak sih Pak sebenarnya warung saya, Oh. cuman ya habis begitu aja, meninggalin utang. Oh iya bu. Iya. Dulu banyak, sempat berapa bu waktu itu? Ada 5 dulu. Oh jadi dari mulai 1, Iya, akhirnya pas sampai pokoknya 5. Kan kita kan main kepercayaan doang Pak. Iya, Yang penting iya. kita bisa bayar kontrakan, isinya kan kita ngebond di agen. Iya. Jadi main kepercayaan doang. Oke, Gitu. jadi memang kepercayaan itu penting kan Iya, bu dalam betul, nomor berbisnis. satu, Yang iya. harus dijaga kan bu. Iya. Oh jadi dari 1 ibu jadi 5. Terus habis gitu akhirnya yang lain banyak tutup bu. Gitu. Iya, banyak tutup. Tinggal 2, yang 1 ibu kasih ke anak Iya. sebagai modal. Iya. Gitu buat Iya, hidup. betul. Oh gitu. Tapi kenapa tutup bu? Sorry. Tadi kenapa tutup itu toko-toko itu? Emang ada saingannya atau gimana bu waktu itu? Kalau ibu kurang kilas tahu juga. Kalau balik. itu kan yang kelola kan memang keluarga Bapak. Jadi waktu juga Oh. kurang ini juga sih, apa sih, kurang terbuka gitu antar kita. Jadi nggak ngerti-ngerti cuma ninggalin utang, Oh. sepi apa gimana nggak ngerti juga. Oh, tapi itu bu, tapi ibu terus kan masih giat walaupun itu tutup terus ibu bisnis terus toh. Iyalah, harus. Padahal kan Nggak, Bu. kehidupan kita di situ. Iya makanya tapi kan gitu kadang-kadang orang kalau udah tutup bu ada gini wah udah deh kan udah gitu bu langsung. Ya nggak boleh begitu. Nah, Kan nggak kita boleh, nggak kan? hidup, nggak makan. Kalau kita pegawai bisa punya Iya bu. gaji. Iya cuman ya Ya tapi pensiunan. si ibu. Ini jam berapa bu bukanya nih bu kayak gini? Saya buka jam 5 Jam 2 pagi. subuh, pokoknya habis sholat subuh tuh. Saya kan kalau ada asisten kan saya seminggu full tuh senang tuh Pak, tiap pagi. Oke. Jam 6 full, jam 5 udah buka. Nah, terus terus? nanti jam 6 kurang seperempat saya senam. Tapi senam sih juga nggak mau legang juga Pak, bawa dagangan juga, apa aja saya bawa. Oh jadi sambil Sambil menjelang minum air. sambil Tapi nggak kembung-kembung. Iya. Hebat sih bu. Oh gitu bu. Terus bu. Oh kaget juga. Jadi udah. Abis itu tutup jam berapa bu? Jam setengah 10, kadang jam 10. Tapi kalau anak cucu ngumpul, kadang-kadang jam 12, jam 1. Itu kan seminggu sekali anak cucu ngumpul Pak di sini. Wah seru, bagus. Itu Iya, penting, soalnya kan penting tuh bu, mereka juga penting. nyadarin orang tuanya tinggal 1. Iya. Penting Setiap tuh, Jumat penting Pak, tuh bu. Jumat penting. bentar lagi tuh sini. Iya bu. Terus apa namanya bu? Kalau ngelihat kilas balik ya bu ya. Apa sih bu yang paling dalam berbisnis ya, dalam berusaha? Apa sih bu yang paling ibu inget deh? Menjadi mungkin pelajaran hidup atau pengalaman hidup. Apa tuh bu? Di dalam berbisnis ini? Ya jungkir Usaha. balik juga sih Pak, jatuh bangun juga sih Pak kalau usahanya kita itu. Ada nggak sesuatu yang ibu ingat? Wah, waktu itu saya punya hutang gede banget, atau saya punya apa sih bu yang kalau ibu kilas balik nih, waduh itu tantangan tapi saya lewati itu semua. Ada nggak bu? Ada sih Pak, sebenarnya dulu inceran punya tanah yang luas, ada sebelah di sebelah di itu jual Oke. Pak. Terus Tapi karena kita nggak punya duit, nggak punya modal, terus almarhum juga saya kilik-kilik nggak mempan juga tuh. Kan dari saudara yang mampu gitu pinjam duitnya Pak buat bayar tanah di sebelah, nggak mau juga Pak. Ya udahlah, udah buka rezeki kata saya gitu. Mau rezeki kita di sini ya wis. wes fokus. Ya. Betul. Terus bu cerita-cerita nih tentang ini sekarang katanya ibu akhirnya memutuskan untuk masuk ke posko pangan ya, Bu? Iya, betul. Betul ya? Ya, apa sih yang bikin ibu tertarik dengan programnya Sahara nih, Bu? Ya kan, kenapa, Bu? Ya pertama kan kita ada pelatihan, ada pendidikan, ada permodalan, tambah teman, banyak teman-teman, banyak relasi, banyak kenal-kenal pejabat, terutama sekarang ada Bapak. Waduh. Ketemu Bapak, ya kan? Itu dia, Bu ya? Iya. Tapi apa, Bu, yang membuat ya ibu tertarik dengan Sahara? Terus ada skema, ada program apa sih kayak kemitraan Sahara ini yang
Seperti apa sih, Bu? Ya Kok kan suka ada pelatihan, Pak. Ada pelatihan-pelatihan, ada perkumpulan, ada apa permodalan juga dikasih. Oh, juga? Terutama kayak saya nih, kan terus? bisa dipinjam. Nah. Ya, ntar nanti baru bayar ke Bu Sarmila, Bu Sahara Oh, gitu. Bu Sa itu. Iya, dikasih modal. Bu Sarmila itu ya Iya. namanya. Cantik ya, Pak? Cantik ya? Oh, iya. terus, Bu. Oh, jadi programnya itu, Bu, yang didikan oleh Iya. Sarmila. Nah, sekarang nih katanya Ibu ini menjadi ketua posko pangan untuk Sahara ini di RW 7 Kelurahan apa namanya? Pengadegan Ya. gitu kan di sini nih sekarang kitanya. Kenapa waktu itu bisa dipilih, Bu, jadi ketua nih oleh siapa? Oleh Sahara. Ya kan sekian anggota tuh disaring, ditanya-tanya, dilihat-lihat juga, disurvei juga, dimonitor juga tuh tempat dan usahanya dan mungkin juga orangnya juga nggak ngerti juga, cuman kebetulan pas disurvei tempatnya tepat, cocok, welcome juga orangnya, jadi alhamdulillah Bu Sahara, Bu Sarmila percaya sama saya. Untuk jadi ketua di RW Iya. sini. Berapa anggotanya, Bu? 50. 50. Iya, Wonder Woman semua tuh, Pak. Wow. Kalau di ngambil minyak, Pak, 50, Bu. Oh ya? Wow, 50 ibu-ibu semua di sini. Itu di daerah RW di sini, Bu, semuanya? Iya. Oh. Semua punya warung-warung ini semua? Punya Jadi Ibu memimpinnya gimana, Bu? Apa sih, Bu? Maksudnya gimana tuh 50 kumpul gitu, Bu, setiap kali? Atau gimana? Iya, tiap saat ntar kan ada undangan dari Sahara tuh, kita kumpul pelatihan. Terus penambahan income juga. Oh, jadi kayak Ibu sebagai ketua ngapain, Bu? Manggilin 50-nya ngumpul setiap kali gitu? Enggak? Enggak juga kan. Gimana? Yang 50 itu kan saya kan poskonya di sini. Jadi Oke. kalau Sahara ngetruk barang kan di sini. Oke. Nah, nanti yang cabang-cabangnya itu Ya, pada ambilnya datang barang di sini. sini. Ya. Oh, Tapi gitu. mereka sama saya kontan. Saya sama Oh. Bu Saharanya, Bu Sarmilanya. Tempo-tempo bayar, tempo-tempo kagak. Oke. Oke, jadi Ibu juga di distributornya juga lah, Ya. kan gitu ya, Bu ya? Oh. Tapi dengan begitu, Ibu merasa Sahara banyak membantu Ibu nggak? Banget. Oh, ya? Bantu ya. Apa, Bu? Ya kan. Apa rasanya? Maksudnya Rasanya sebelum dan sesudah. Kalau sebelum itu kan Ibu sendiri, terus masuk Sahara, ada beda nggak, Bu? Jelas beda, Pak. Gimana bedanya? Kan ya pertama tadi kan di permodalan ada permodalan, Terus? tambah teman, tambah relasi, tambah pemasukan, tambah pendapatan, ya Wush. kan? Lah iya dong, Pak. Jadi banyak plusnya dong, Bu. Iya dong, jangan sampai plus terus ya. Si Ibu. Jadi kelihatan apa namanya memang kalau benefit ataupun dengan Ibu bergabung dengan Sahara itu banyak yang diperoleh lah ya untuk Ibu gitu ya. Betul nih, Bu? Betul banget. Waduh. Terus tadi kan kita udah bicara nih, Bu, tentang bagaimana Ibu berusaha, Ibu Sulastri ini di dalam posko pangan. Nah, saya yakin di luar sana banyak juga yang ingin membuka dan sukses, Bu. Kayak Ibu nih, pengen jadi Wonder Woman kayak Ibu, pengen jadi sukses, Nah, menurut Ibu apa nih pelajaran yang berharga dari pengalaman Ibu yang jadi kunci sukses menjalankan usahanya? Ya, harus Ibu kuat. Wonder Woman. Harus kuat, teliti. Kuat, teliti. Apa namanya? Kuat apa, Bu? Maksudnya kuat. Kuat menghadapin kehidupan lah. Terus Bu, apa lagi, Bu? Gesit, tepat waktu, disiplin waktu tuh, Pak. Disiplin, ya. kunci tuh, Bu, ya, disiplin. Harus disiplin tuh, Pak. Harus itu disiplin nomor 1. Oke. Terus Bu, apa namanya, Bu? Kan kadang-kadang sekarang juga banyak nih, Bu, yang di luar nih ya, yang pengen kayak Ibu tadi, ya kan? Yang mau buka usaha, tapi seringkali takut, Bu, mau mulai nih, kan? Mau mulai usaha tuh takut. Terus, kalau Ibu kan mencontohkan gimana Ibu mulai dari nol, bersama waktu itu dengan suami kan, Bu? Mulai dari benar-benar dari nol, kan membuktikan, oke, Anda menolak saya untuk masuk ya, tidak bisa bersama, tapi kayak menunjukin itu kan, Bu, tadi. Iya. Terus kan mulai dari nol. Nah, habis itu kan Ibu, kok bagaimana nih, Bu, kalau dibilang ada pesan apa kepada teman-teman kalau yang pengen memulai tapi ragu gitu, Bu? Gimana? Jangan takut lah, jangan kalah sebelum perang. Tapi kita coba. Oh, Ya. jangan kalah sebelum perang, Iya, Bu. betul. Jadi jangan ragu, hantam Iya, dulu. Iya dong, harus fokus. Wah, fokus. Dan tadi Ibu nggak usah takut ya, hantam aja. Iyalah. Tadi Ibu bilang kan ya, apa namanya,
kalau belum perangnya udah Jangan kalah. kalah sebelum perang, Pak. Jangan Ya. kalah sebelum perang. Iya, betul. Mantep, mantep. Nah, Bu, sekarang mungkin nih pada akhir pengunjung nih, kita mau masuk ke bicara ini pertanyaan, apa sih harapan Ibu Sulastri untuk toko ini di masa depan? Apa Bu harapannya Ibu terhadap usaha Ibu ini? Supaya tetap berjaya, supaya anak cucu saya juga gak kelapar. Karena juga kita kan usaha emang dari nol ya Pak, supaya juga kayak anak-anak bisa nggak sengsara, biar bisa berkaca dari orang tuanya. Dulu hidupnya dari nol bawah dan nol banget, sekarang bisa, alhamdulillah saya bisa pergi haji, bisa beli rumah ya kan. Alhamdulillah kemarin juga sebelum ini rumah jadi Pak, saya beli rumah kan di pinggiran-pinggiran. Jadi waktu ini pas udah dibeli, ternyata terus banyak. Jadi itu saya juga agak berkurang. Tunggu, jadi tunggu saya punya. Itu kan minimarket ini. Iya. Ini berat ya, Bu? Oh, pengaruh, Pak. Pengaruh Apalagi sekali. baru-baru itu kan enak orang belanja di dingin, pertama dingin. Padahal harganya kalau dibanding lebih mahal, Pak. Oh gitu? Iya, cuma di sana enaknya dingin doang. Jadi mestinya tuh semuanya nih dukung seperti kayak Ibu. Udahlah, minimarket memang keren, Bu ya. Iya. Tapi dengan ini membantu loh. Ya, Bu ya? Iya. Kalau di supermarket kan nggak boleh ngutang, Pak. Nah, ini utang tuh. Gini-gini. Iya, tapi penting, Bu. Oke. Ini harus didukung. Terus Bu, cerita lagi, Bu. Habis itu apa lagi yang Ibu inginkan dengan ini? Ya, cita-cita saya dulu waktu ke Mekah sama suami kan. Pengen Pak saya tuh berangkat umroh atau haji, syukur-syukur haji sekeluarga gitu, Pak. Cuman pengen banget, cuman ya karena takdir Allah suami udah nggak ada. Jadi tinggal impian saya bisa berangkat sama anak cucu, sama mantu gitu, Pak. Cuman ya nggak tahu, kalau ada rezeki dari yang kuasa mungkin bisa ya, Pak ya. Tapi kan kita harus punya cita-cita iya, ya, Bu punya ya. cita-cita. Apa siapa tahu Pak Arsad mau bantu gitu kan bagus. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, iya, ngasihani janda gitu. Tapi Ibu luar biasa, Bu. Luar biasa sekali. Jadi Bu, saya mau terima kasih dulu nih sama Ibu. Kan kita udah enak nih ngobrol-ngobrol dari tadi, Bu. Karena yang paling utama gini loh, saya pengen yang lain, ibu-ibu yang lain mendengar juga bagaimana kegigihan Ibu. Coba bayangkan Ibu sebagai seorang wanita dari awal, bekerja bersama suaminya, suami meninggal pun Ibu tetap bisa ini kan. Ibu punya anak, memastikan mereka sekolah. Terus Ibu habis itu tetap aja aktif, berbisnis, menjadi seorang ibu, menjadi seorang, ya kan kemarin dulunya kan Bu, menjadi seorang istri, ibu, dan juga bekerja, Bu, ya kan berusaha gitu. Iya. Makanya nggak apa itu namanya, kalau dibilang Wonder Woman, Bu, emang itu. Tapi kita mesti menciptakan Wonder Woman yang lain dong, Bu. Ya nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Harapannya itu. Bayangin aja, Pak, kita perempuan suka nganter-nganter galon, gas gede, terutama gas gede itu, Pak. Saya baru-baru nganter, belum melincah itu, Pak, sering jatuh, Pak. Iya. Itulah. Ujian apa namanya? Tantangan. Nah, tantangan. Iya, Bu. Nah, makanya teman-teman semua, UMKM itu adalah merupakan pahlawan. Pahlawan bagi ekonomi kita. Kita tahu bahwa fondasi ekonomi itu yang harus kita kuatkan adalah ekonomi yang dimana usaha menengah dan kecil, semua itu menjadi fondasi yang paling penting. Nah, apalagi waktu kemarin pandemi, coba lihat bagaimana kita bisa saling bergotong royong. Nah, untuk supaya kita bisa maju dalam ekonomi kita harus menumbuhkan UMKM. Dan karena berkat UMKM lah, ekonomi Indonesia itu bisa seperti apa yang ada pada hari ini. Karena itu tak henti-hentinya saya mengajak teman-teman, yuk untuk dukung gerakan yang namanya belanja di warung tetangga, di kios-kios pasar, di toko kelontong sekitar, dan selalu cintai produk lokal. Inilah aksi gotong royong yang paling mudah yang bisa kita lakukan bersama untuk menamaki jalan menuju Indonesia Emas 2045. Karena banyak yang bisa menanyakan, gimana sih saya bisa bagian daripada itu? Bagian untuk menjadikan Indonesia menjadi emas. Untuk itu cuma satu, dukunglah saudara-saudara kita, ibu-ibu UMKM kita, belilah produk buatan Indonesia. Itu adalah bagian dari membantu supaya kita bisa memastikan Indonesia menjadi Indonesia emas. Nah, buat teman-teman yang sedang menonton, nongkrong bareng Arsad dimanapun berada, saya ingin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, Bu.
Terima Terima kasih, Pak. kasih Ibu. Sama-sama, Pak. Ibu Wonder Woman.